Mungkinkah aku meminta. Assalamualaikum, selamat siang guys. Apa kabar Jumat ini? Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe, yang udah like, dan udah share, dan udah komen juga di channel Tante Nina. Thank you so much, I love you. Cie, gaya banget gue bahasa Inggris. Elah. Oke, siang ini Tante Nina mau nge-vlog santai nih tentang yoga. Pas kebenaran Tante Nina baru dapat kiriman dari Director of Founder of Yoga Karta, Immanuel Kristiananto, Bapak. Ini adalah sertifikat yoga Tante Nina yang telah menyelesaikan Yogyakarta 200 Hours Yoga Alliance Continuing Education Provider bla 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 bla, itulah yang artinya telah menyelesaikan 200 jam yoga, terus meneruskan lagi ke pendidikannya 200 jam berikutnya lagi. Sudah ikut di ACEP ya guys. Ini dari sekolahannya, namanya adalah Yogyakarta. Kalian bisa cek ya di www.yogyakarta.com. Kalian akan menemukan nama Tante Nina. Namanya adalah Hani Fanina Haris. Hani Fanina Haris. Jadi kalian tuh akan terdaftar di nama-nama guru Yogyakarta, ya kan? Yogyakarta kalian tahu sekolah yang paling terkeren, sekolah yoga terkeren. Jadi kalian lah begitu buka www.yogyakarta.com, cari guru yang areanya di Bekasi, terpampang nyatalah nama Tante Nina, Hani Fanina Haris. Dan terpampang nyatalah juga Tante Nina tuh ngajar di mana aja. Jadi kalian bisa cek and recheck, bisa ikutan kelasnya gitu ya. Jangan mau kalau kalian tuh ikutan gerakan yoga melalui YouTube. Kenapa? Pertama, gerakan yoga melalui YouTube itu tuh ada orang yang tidak bikin, misalnya gerakannya nih pertamanya harusnya ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Biasanya membuatnya itu tidak berurutan, suka-suka yang buat aja, yang mereka bilang oke ini gerakannya bagus, oke ini kelihatannya gerakannya enak dilihat, oke gerakannya kayaknya menjual gitu ya di YouTube. Oke, jadi gerakan itu ada di Astanga Yoga. Astanga itu gerakannya sangat berurutan dan sangat teratur. Kalian tuh nggak boleh melewati satu urutan pun. Karena kenapa? Gerakan yang sebelumnya akan menyiapkan gerakan kalian ke berikutnya. Jadi misalnya kalian satu miss nih, kalian akan ke gerakan berikutnya tuh akan susah gitu guys. Terus kenapa sih udah selesai sekolah terus nggak bikin brand sendiri gitu ya? Kenapa nggak bikin brand yoga aja sendiri, kan udah selesai sekolahnya? Hello, please deh. Selamat Tante Nina sekolah. Yoga itu cuma ada Astanga Yoga, ya, Hatha Yoga, Vinyasa Flow, dan Yoga Props. Di dalam Yoga Props itu ada yoga untuk kalian yang cedera, misalnya cedera lutut kakinya, cedera pinggangnya, bahunya, lehernya, dan cedera hati serius juga ada guys di situ ya. Terus bohong nggak ada. Terus di dalam Yoga Props juga ada untuk yoga yang cedera bagian dalam, misalnya ada darah tinggi, ada diabetes. Tapi sekali lagi, kalau yoga untuk sakit hati nggak ada ya. Please jangan nyari Tante Nina kalau kalian yoga untuk sakit hati. Terus Yoga Props juga untuk yoga ibu hamil. Ibu hamil, bukan yang ingin hamil, tapi yoga hamil di trimester 2 dan 3 yang sudah aman. Jadi untuk yang pertama belum bisa menerima karena itu riskan banget guys ya. Jadi jangan sampai kalian ngajar yoga tuh nekat gitu loh, mentang-mentang cuannya banyak gitu terus ambil aja semua. Harus dipikirin juga keselamatannya, nanti ada apa-apa kalian tuh bisa dituntut. Apalagi kalau kamu sekolahnya di Yogyakarta, kamu sudah akan menandatangani surat perjanjian kesepakatan. Jadi misalnya kamu membuat di luar dari kesepakatan ini, kamu tuh bisa dituntut secara hukum oleh pemilik sekolahnya. Jadi itulah kenapa kalian harus memilih tempat sekolah yang benar-benar bisa juga mendukung kalian ya. Dengan kalau misalnya kalian baik, pasti akan didukung sama sekolahnya. Kalau misalnya kalian gak baik atau merugikan orang banyak, pasti juga akan ada sanksi dari sekolahnya. Gitu guys. Jadi untuk yang mau ikutan di trainingnya, Teacher Training Course Yogyakarta 2022, ini saya kasih spill aja ya. Waktu 2021 itu
biayanya di sekitar 23 juta, tapi saya nggak tahu lagi ya kalau dimulai di 2022 apakah ada kenaikan atau tidak. Terus untuk yang sudah meneruskan yang dari misalnya dari udah 200 jam terus mau mengikuti lagi, nah itu ada juga harga khususnya, tapi saya lupa, kalau nggak salah di sekitaran 14 juta, tapi saya nggak tahu ya 2022 apakah bisa begitu lagi atau nggak bisa gitu ya, soalnya setiap tahun itu modulnya beda, materinya beda, pelajarannya beda, syarat-syarat masuknya beda. Waktu 2018-2019 semua orang yang mau belajar yoga, yang mau kursus, yang mau training masuk aja. Begitu saya 2021 ribetnya minta ampun, kayak mau ngelamar kerjaan guys, pakai IPK minimum kalau nggak salah 2,75 kalau nggak salah saya. Untung saya nggak 2,75, lebih sih dari 2,75. Cie, sombong banget sih. Gak apa-apa deh guys ya, sombong dikit gitu kan. Terus harus ada SKCK, terus ada surat keterangan dokter gitu, soalnya ketentuannya juga sih kalau nggak salah ya, yang 2021 kalau kalian GERD aja, punya GERD aja tuh nggak bakal diterima, karena menurut ownernya kalau kalian GERD itu berarti kalian stres. Jadi gimana kalian akan menerima pelajaran dengan nyaman kalau kalian sendiri stres sama hidup kalian. Jadi persiapan nih ya, cie gaya banget sih. Spill nih, aku spill untuk kalian yang mau ikut 2022, harus sehat jasmani rohani. Terus harus punya prestasi yang lumayan cemerlang. Karena gini ya, susah juga sih ya kalau misalnya kalian nih punya mohon maaf nih, punya nalar yang terbatas. Karena begitu kita masuk di kelas, itu beliau tuh akan mengajarkan kita tuh yang semuanya di luar nalar kalian. Serius, beliau akan memberikan filosofi tentang kehidupan yang kalau kalian standar aja kalian lama cernanya ya, karena orang yang nggak standar aja mencerna itu tuh lumayan lama untuk mencerna itu. Jadi emang benar-benar kalian tuh harus punya sehat jasmani rohani, harus agak cerdas ya, harus nggak punya track record yang jelek. Terus harus punya biaya yang cukup lumayan, yaitu tadi sekitar 23 juta. Jadi mulailah nabung dari sekarang. Pas ajan guys, kita break dulu ya, nanti kita sambung lagi. Oke, setelah azan zuhur berkumandang, karena ini hari Jumat dan juga setelah drama berantem antara Ajika dan Ade Semi yang membereskan mainannya, akhirnya Tante Rina meneruskan lagi. Tante Rina spill di tadi sampai di biaya. Untuk kalian guru-guru yang udah lama mungkin ya, terus lupa upgrade ya ilmunya, karena ilmu itu berubah setiap saat. Guru lama ngajar di beberapa tempat, mohon maaf nih ya, tapi pendapatannya gitu-gitu aja misalnya. Karena apa? Karena ilmunya nggak berubah, karena cara ngajarnya nggak berubah, padahal ilmu itu berubah, cara ngajar berubah. Nah begitu anak baru nih, lulusan baru, mungkin ngajarnya cuma seminggu 2 kali, tapi pendapatannya melebihi guru-guru lama. Terus guru-guru lamanya sewot gitu, ya nggak boleh gitulah. Jadi untuk guru-guru lama juga, saya ngerti banget deh, kebutuhan hidup sekarang juga besar. Tapi kan kebutuhan untuk menambahkan ilmu, apalagi kalau misalnya guru yoga itu dijadikan mata pencaharian untuk kalian, artinya kalian juga harus upgrade dong, harus berkorban dong untuk menggapai mimpi kalian, biar nggak tergilas sama anak-anak baru. Anak-anak baru udah fresh, udah kece-kece, udah muda-muda. Kalau kita nggak menambah ilmu kita, lewat guys. Jadi pinter-pinterlah menabung. Jadi pendapatan kalian dari yoga kalian sisihkan untuk kebutuhan hidupnya, untuk menabung untuk bersekolah. Itu ya guys ya. Itu sih saran dari saya sih. Kalau kalian bilang ya situ enak gitu kan, situ mah enak, istrinya gitu. Gak gitu guys, saya juga nabung. Tapi paling kalau kurang-kurang dikit minta, tapi sebenarnya nabung untuk belajar tuh nabung.
Terus apa lagi? Biasanya teman-teman nanya tadi itu ya, kenapa nggak bikin tutorial di YouTube? Nah tadi alasannya kenapa saya nggak bikin tutorial di YouTube. Terus nanya lagi, yoga itu bisa buat kurus nggak? Yoga itu nggak bisa buat kurus. Yoga itu nggak bakal bisa buat kurus. Kurus dan cantik itu adalah bonus untuk kalian yang ikut yoga secara teratur, yang ikut yoga secara konsisten. Tapi kalau kalian yoganya belang-belentong, makanya sembarangannya, sama aja gitu kan. Yoga itu untuk memperbaiki postur tubuh. Kenapa memperbaiki postur tubuh? Karena dengan postur tubuh yang baik, napas kalian juga akan baik, peredaran darah kalian juga lancar, dan kalian akan happy, kalian itu akan bahagia menjalani hidup. Masuk akal nggak? Kalau misalnya nih, misalnya lutut kalian sakit, terus kalian dapat nih undangan tawaran ke luar negeri, kira-kira kalian happy nggak? Pasti kalian akan mikir kan, aduh, ntar nih kalau naik tangga gimana ya? Lutut sakit nggak ya? Aduh, ntar gimana kalau naik bis ya, ngangkat-ngangkat, aduh gimana nih lututnya? Pasti akan konsen ke lututnya yang sakit. Jadi nggak ada tuh yang bilang bahagia itu yang penting apa ya? Ada orang yang bilang yang penting bahagia gitu ya, apalah gitulah ya. Bahagia dulu baru sehat. Kalau menurut saya sehat dulu baru bahagia sih. Orang yang sehat akan bahagia gitu ya. Kalau yang bilang bahagia, yang penting aku bahagia gitu, terus lutut sakit gitu, terus pundak sakit itu, leher sakit, apanya yang bahagia? Nggak bahagia kayak gitu. Jadi sehat dulu baru bahagia. Gimana caranya sehat? Ya memperbaiki postur tubuhnya. Kalau misalnya lututnya sakit, perbaiki dulu lututnya. Pinggangnya sakit, perbaiki dulu pinggangnya. Kalau kalian agak besar, ya perbaiki dulu bentuk tubuhnya. Dengan gimana? Dengan gimana cara makannya. Nanti kalau kalian masuk kelas yoga, kalian akan diajarin tuh gimana cara makan yang benar, apa aja yang harus dimakan, apa aja yang nggak boleh gitu loh guys. Jadi nggak ada yang sia-sia deh, ilmu itu nggak ada yang sia-sia, semua akan kembali kepada diri kalian masing-masing. Ngerti nggak? Enggak. Intinya kalau kita mau olahraga itu harus dipaksa pertama kali, sama seperti kita ibadah, harus dipaksa. Karena yoga tuh banyak banget, kalau saya yoga, bukan yoga aja deh, semua olahraga tuh banyak banget alasannya kalau nggak dari hati. Misalnya, aduh nggak ada temannya, aduh kayaknya besok aja deh kita mulai olahraganya, aduh hari ini kayaknya sibuk banget deh, hari ini aku ngantar anak nih, atau anak saya ulangan atau gimana, ya nggak jadi olahraganya. Terus lama akhirnya udah, kok jadi gede banget ya badan, kok ini nggak enak ya, kok itu nggak enak ya, di bawah jalan nggak enak, ini nggak enak, kok celana pada nggak muat ya, gitu kan komplainnya. Sedangkan begitu ngelihat teman-teman yang ikut yoga gitu, pas ngeliat, wah kok perutnya bisa kecil ya, wah kok bisa kurus ya gitu, aku mau yoga gitu, aku mau olahraga. Tapi itu di mulut doang guys, gak dilakuin. Kenapa? Karena itu tadi niat, dipaksa. Dari yang dipaksa akhirnya terbiasa, akhirnya suka, akhirnya bisa melakukan secara dengan sukarela. Panjang banget deh saya ngomong tentang yoga ini. Tante Nina, yoga itu mulai di tahun 2010, dan yoga yang aman, yang nyaman, yang baik, yang benar, dan ikut sekolah itu baru di tahun 2018, artinya masih 4 tahun. Tapi hasilnya dengan yoga yang lama itu dengan yoga yang baru 4 tahun, hasilnya sangat berbeda. Pengen sih ya, Tante Rina tuh lagi nyari foto lama, cuma gak ada semua di handphone itu, gone. Kenapa gone? Ya nggak apa-apa sih, pengen ngilangin aja semuanya gitu, dan pengen memulai semua itu yang baru. Jadi yang lama-lama tuh nggak perlu diingat guys. Cih kayak udah kalau gitu. Oke guys, terima kasih ya. Sekian vlog hari ini, vlog bersama Tante Nina tentang seputaran yoga. Dan untuk kalian udah subscribe, like, and share, thank you so much. Dan untuk kalian semua nih yang ingin maju, yang ingin lebih berguna, jangan bilang bahwa ngeluarin duit untuk suatu ilmu itu adalah sia-sia. Mengorbankan waktu untuk mencari ilmu itu adalah sia-sia. Nggak ada yang sia-sia untuk segala mencari ilmu ya guys. Karena ilmu yang bermanfaat akan berguna untuk kalian sendiri. Benar? Karena ilmu yang bermanfaat nanti akan menolong kalian pada saat kalian udah gak ada di dunia guys. Kan ada 3 kata Allah kan. Pada saat kita meninggal ada 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama adalah anak-anak yang soleh. Yang kedua adalah
amal ibadah kita, sodakoh. Yang ketiga apa coba? Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kalian ingin ilmunya bermanfaat, carilah ilmu juga yang bermanfaat. Carilah ilmu pada sumbernya. Jangan pernah ngedumel pada saat cari ilmu. Jangan pernah kalian itu menjelek-jelekkan guru yang ngasih ilmu ke kamu. Gak boleh loh. Karena kamu yang memilih gurunya, kamu yang memilih sekolahnya. Bagaimana kamu menjelek-jelekkan seorang gurunya dari situ? Ya guys ya, pokoknya berbuatlah baik karena kebaikan itu semua akan kembali kepada kalian. Oke, thank you, bye. Salah lagi deh.